Sebagai sebuah negara kepulauan, 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang kaya akan potensi. Seluas 3,2 juta kilometer persegi lautan tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi negara ini. Pariwisata, perikanan, bahkan lebih dari sekedar keuntungan ekonomi, lautan Indonesia juga menyumbang kontribusi yang besar bagi keberlangsungan lingkungan hidup secara global dalam menghambat laju perubahan iklim. Di umur berapa kamu tahu kalau kekayaan negara ternyata nggak cuma tanah bangunan dan kendaraan aja loh? Ternyata sumber daya alam juga termasuk dalam kekayaan negara kita. Nah, sebagai kekayaan negara yang dikuasai, tentu saja sumber daya alam perlu kita jaga dan kita kelola dengan baik. Sumber daya alam kelautan sebagai salah satu kekayaan yang dikuasai oleh negara pada dasarnya dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam pemanfaatan tersebut, sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3, pemerintah Indonesia hadir sebagai regulator, penentu kebijakan, dan pengawas, sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut tidak mengesampingkan keberlanjutannya. Dengan beragam potensi dan keuntungan yang diberikan, dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari berbagai elemen, khususnya pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki peran strategis dalam pengelolaan tersebut melalui kegiatan penilaian sumber daya alam kelautan. Penilaian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penerapan konsep ekonomi biru di Indonesia. Selain terhadap kekayaan negara yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, penilaian juga dilakukan terhadap kekayaan negara yang dikuasai, seperti sumber daya energi, sumber daya mineral dan batu bara, sumber daya kehutanan, dan sumber daya kelautan. Objek penilaian kali ini adalah Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak, yang lebih populer dengan sebutan TWP Gitanada. Sebuah kawasan konservasi kelautan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini dinilai menyimpan potensi sumber daya kelautan yang tinggi, di mana mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan ini memiliki mata pencaharian di sektor perikanan dan pariwisata. Beberapa hari ini, tim penilai DJKN melakukan wawancara terhadap nelayan, penduduk sekitar, serta wisatawan yang berkunjung ke kawasan TWP Gitanada. Berbeda dengan penilaian properti pada umumnya, penilaian SDA ini tidak hanya melihat fisik objeknya saja, namun juga melihat manfaat ekonomi dari jasa ekosistem yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam. Dengan wawancara ini, kita bisa memiliki gambaran mengenai nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh jasa ekosistem dari sumber daya alam di TWP Gitanada ini. Maka itu kami bertanya tentang hasil tangkapan ikan, harga ikan di pasaran, biaya untuk melaut, dan pertanyaan lainnya berkaitan dengan manfaat jasa ekosistem bagi masyarakat di kawasan TWP Gitanada. Oh, kalau sekarang musim tarus ini? Ya, sampai 2.000 ekor. 2.000 ekor kalau 2.000, iya kalau lagi musim 2.000. Perahu saya paling kecil itu muat berapa? 2,5. Alhamdulillah. ya, kalau dapat tidak capek. Kalau dapat itu tidak capek hilang. Secara umum, kalau alat tangkap itu kami masih menggunakan pancing sama jaring saja. Kalau pas musim kena seperti hari ini, rata-ratanya kami di atas 5-7 bak gitu, Mas. Kalau saja rata-rata kita 7
7 bak, kemudian dengan dengan harga saat ini untuk yang jenis ikan kucing itu saja dia di atas 200, let's say 220. Berarti kalau 7 ya sekitar 1 jutaan ke atas lah kalau pas musim kena kayak begini, Mas. Pada prinsipnya kami Sekotong saat ini sudah mulai bukan hanya mengandalkan dari hasil nelayan saja, tapi wisata pun sudah mulai berkembang, Mas, sehingga perhatian tentu untuk menjaga wilayah ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya dari anggaplah petugas saja, tapi menjadi tanggung jawab kita warga sama pemerintah, sehingga keberlanjutan terhadap lingkungan ini benar-benar terjadi, Mas. Masyarakat di kawasan ini sadar akan pentingnya ekosistem kelautan yang menjadi sumber penghidupan mereka, sehingga mereka enggan menggunakan metode yang merusak alam seperti penggunaan pukat harimau dan bom ikan. Lombok saat ini merupakan tempat wisata yang diproyeksikan akan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk menyeimbangkan antara optimalisasi potensi ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Selain kepada nelayan dan penduduk sekitar, kami juga melakukan wawancara kepada wisatawan di beberapa objek wisata kawasan TWP Gitanada guna memperoleh data terkait kontribusi sumber daya alam pada sektor pariwisata. Kawasan yang membentang seluas 21.566 hektar di sisi barat Pulau Lombok ini memiliki gugusan pulau-pulau kecil yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawasan tersebut berada di perairan dengan ekosistem bawah laut yang masih sangat terjaga. Ekosistem bawah laut tersebut memiliki manfaat ekologis yang besar dalam menjaga kualitas hidup biota laut di dalamnya. Silakan, Pak. Hasil wawancara dengan para wisatawan nantinya akan memberikan gambaran bagi penilai mengenai kualitas pengelolaan, serta apa yang bisa menjadi kontribusi mereka dalam mempertahankan kawasan konservasi ini. Saya kasih masukan untuk kebersihan, toilet, musola, itu pokoknya itu yang basic banget. Basic, gitu. ya. Tadi sewa kapal berapa, Pak? Enggak murah kalau dari situ. Cuma nyebrang berarti 100 ya, satu kapal ya? Kalau sama-samanya. This is your first time in Indonesia? First time in Indonesia, first time. You are welcome. And definitely not the last. I hope so. We will come again. I think there's a lot of opportunity from even these islands for more tourism. Yes. I think if the facilities are slightly better and the rubbish is maybe cleaned up a little bit, then these will be like paradise islands. People from all over the world will come here, I tell you. Dari wawancara yang dilaksanakan oleh tim penilai DJKN, salah satu data yang dikumpulkan adalah willingness to pay atau kesediaan membayar. Data tersebut nantinya digunakan untuk menghitung seberapa besar masyarakat menghargai keberadaan ekosistem Taman Wisata Perairan Gitanada. Hal ini bisa dilihat dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berwisata di kawasan TWP Gitanada. Selain biaya yang sudah dialokasikan untuk berwisata di kawasan TWP Gitanada, mayoritas wisatawan setuju untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kawasan konservasi TWP Gitanada, baik berupa uang maupun kontribusi lainnya. Untuk meningkatkan kebersihan segala macam fasilitas gitu. Kalau ada kontribusi, Ibu berkenan nggak, Bu? Pengandian aja ini, Bu? Boleh. Boleh ya? Saya senang yang kayak gitu. Untuk umum saya senang. Iya. Kalau misalnya, mungkin mohon maaf kalau dinominalkan berapa ya pengandian saja ya? Mungkin di angka 250, mungkin 500-an ya. 200,000. Hal ini dapat menggambarkan betapa bernilainya kawasan konservasi ini bagi para wisatawan. Kalau terkait akses untuk menuju ke lokasi, ke sini, ke Taman Wisata Perairan Gitanada, saya rasa sudah sangat bagus ya. Ya, mulai bisa dari boat juga bisa, dari kendaraan umum juga ada, akses jalan sudah bagus.
Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait penetapan kawasan konservasi TWP Gitanada ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, dengan adanya penetapan kawasan konservasi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat melalui kegiatan wisata yang dulunya di kawasan TWP Gitanada ini banyak masyarakat nelayan, sekarang sudah beberapa yang sudah beralih ke pemandu wisata, contohnya membawa boat untuk mengantar wisatawan berkunjung di beberapa lokasi gili yang ada di sini. Kontribusi utama yang diberikan oleh masyarakat, kalau menurut saya yang pertama menjaga kawasan konservasi, terutama ekosistem pesisir dan lautnya, supaya tidak dilakukan perusakan-perusakan, baik itu melalui illegal fishing atau unreported fishing, seperti fish bombing. Sekarang alhamdulillah sebelum penetapan pun masyarakat sudah mulai sadar tentang manfaatnya menjaga ekosistem kawasan. Hasil dari wawancara dengan nelayan, masyarakat, dan para wisatawan mengenai manfaat Taman Wisata Gitanada di sektor perikanan dan pariwisata akan dikonversi menjadi sebuah nilai ekonomi. Nilai nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Seperti pembatasan jumlah ikan yang ditangkap, pembatasan jumlah kapal yang berlayar, dan juga pemanfaatan ruang laut lainnya. Dengan begitu, nantinya pembangunan berkelanjutan dapat segera terwujud. Menjadi bagian dari tim penilaian SDA Kelautan di kawasan TWP Gitanada merupakan sebuah pengalaman yang berharga. Di sini, kami berkontribusi untuk mengetahui nilai sebuah hubungan yang kompleks antara manusia dan sumber daya alam, sehingga generasi-generasi penerus kita dapat menikmati semua potensinya. Sumber daya alam yang dikelola dan dijaga dengan baik tentunya akan memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, tidak hanya bagi masyarakat sekitar, bahkan bagi masyarakat dunia. Kita harus berupaya agar alam ini tetap dapat memberikan manfaat bagi kita di masa kini, tapi juga memberikan warisan bagi anak cucu kita di masa depan. Jadi, ayo kita nikmati alam Indonesia kita yang kaya dan indah ini, tapi jangan lupa kita tetap harus menjaga dan membuatnya tetap lestari. Karena ini punya kita.